Cek ya. Oke, masuk. Cek. Dulu. Sorry banget. Ini banyak Cek. Dulu. Cek. Sudah. Tapi ya punya tes antara masuk atau tidaknya nggak tahu Pak. mengajak maju saking ngajak Pak Hari kan kiri kan kan di jauh Gue anu deh handset giliran gue enggak langsung cari bukan sosialisasi iya men pengen kan Jenengan tulis di Jawa Timur. Banyak orang. pikir Sama Ya, kan. dicobain mawon. halo cek Ya, fokus ke satu ngoten. halo Ini gua kan halo Pohon itu fokus ke sini Tiga, hanya dua, satu. orang. kan pematerinya di sini. halo Mana tadi? halo Pak Muncul. halo Tombolnya besip Terus Ini balik. tampaknya. Ini balik semua nggih, full screen nggih. galeri ada. Kelihatan nggak berarti kan. Iya, gitu. Wow. Niki balik akhirnya. Oh, iya. Tinggali konco-konco mau. Terus, Yuk, terus Iya. Mbak. galeri tinggali. Internetnya yang mana ini? Saya mau betul komedi. Iya. Oh, ini gimana ya? Ah, ini. Ke depan. Katanya video nih dong. Video ini. Video ini dalam Balik ke saya sendiri, kan ini hilang. Saya Mas, kotak. Pak, Satu handphone enggak Pak. Kalau kirim Pak. Pemadir. sampun sampai jam setengah gansal santen Iya, kok sampai ngomong itu apa? Ini Wong-wong kok ya iso tampil ngono Pak, kadang MTS Iya, kan? Ah, ya. Islam. Sampun.
masa layar penuh. Iku kok gak iso. Iku piye? Tapi ya, Mbak. Cuma kita kecil KSM Ibu. set partisipan be iki Pak. 119. Masalah tempat-tempat masalah. View tadi ya, view. Galeri semuanya. Jimut kabeh. Kayak kayak gini. Itu dari itu lah network bandwidth slow. Ya mungkin ya di bengi tak sarane yang masing-masing yang gawe. Wifi. Oke. Rame ini Rejo. munculno tulisan ngene. Kan gini. Iki pemain nanam laptop Kenapa? Ini siap sendiri. Karena kalau Aku tak isi jeneng dulu. Oh, iki kayak tak masuk. Oh berarti Hanya satu saja saya tadi. Coba lihat situ penjelasan. Tapi suara kondangan. Penjelasan kali gue gini oh nggak kopi dan benar sana kayak di pagi yang di teman-teman gua bagi benjing di berasa telung dino loh. Gak tahu. Saya tak lacan deh, anu pun ndak ada. Ayo. Pengen PDM. Wis ndukune wis ana, date dipitin. Di tanggal aku nggak mbak ada. Niku tahun pinten Pak? KTP napa? 3 tahun terakhir. Apa? Terus jadi file. Kalau di GTK melarikan diri loh. Kalau ada yang man satu nganjuk. coba ya tak tanya Bu Sri ya terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kepala sekolah madrasah yang telah berkenan bergabung. Hari ini kita bertemu dalam rangka sosialisasi akreditasi tahun 2021. Pelaksanaan sosialisasi ini kita laksanakan setelah data hasil audit dashboard monitor yang dilakukan oleh Bank SM turun kepada kami dan kami harus menyiapkan pelaksanaan sosialisasi ini.
Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, hari ini kita akan banyak berdiskusi, banyak ngobrol tentang pelaksanaan akreditasi dengan IASP 2020. Di tengah suasana yang cukup memprihatinkan untuk kita semua, kami harapkan Bapak Ibu sekalian bisa tetap mengikuti acara ini dengan baik, sambil juga mempersiapkan pelaksanaan akreditasi. Dan hari ini acara akan kita mulai pukul 8. Kami mohon Bapak Ibu sekalian bisa mempersiapkan diri. Kami juga menunggu peserta yang harus masuk. Kami mengundang 390-an peserta dan sampai hari ini baru masuk 267 peserta. Sambil menunggu teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk bergabung. Bapak Ibu sekalian, kami ingatkan, mohon seluruh peserta bisa mengisi daftar hadir. Karena pengalaman pada sosialisasi pertama, banyak peserta tidak mengisi daftar hadir dan terjadi kesulitan ketika mengisi DIA, atau banyak peserta yang belum mengisi DIA, belum mengunggah dokumen, sehingga ada beberapa permasalahan yang terjadi. Dan perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, waktu kita sangat pendek, sehingga Bapak Ibu sekalian harus menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Dan nanti dalam sesi-sesi itu kami siapkan waktu untuk diskusi seluas-luasnya agar Bapak Ibu sekalian bisa memperoleh informasi yang cukup untuk mempersiapkan akreditasi tahun 2021. Sekali lagi, sebentar lagi kami akan share link daftar hadir, dan kami mohon isi daftar hadir ini dengan baik. Dan yang tidak kalah pentingnya, kami ingatkan, mohon Bapak Ibu sekalian mengisi nomor telepon. Ya. Nomor telepon yang kami butuhkan, nomor telepon yang prabayar, jangan yang pasca bayar. Kadang-kadang ada yang tanya, prabayar itu apa? Yang pulsanya beli, Pak. Jangan yang pulsanya bayar. Jadi pulsanya beli di counter atau di mana, ya? Yang pulsanya diisi. Jadi nomor telepon yang bisa diisi pulsa. Gitu. Kami mohon bantuan Bapak Ibu sekalian mengisi data itu, dan pastikan tidak salah menulis nomor telepon, karena nomor telepon Bapak sangat kami butuhkan. Kemudian mohon jangan mengisi nomor telepon lembaga, jadi tidak usah mengisi nomor telepon sekolah atau madrasah. Jadi nomor HP kepala sekolah atau orang yang paling mudah dihubungi di sekolah itu, sehingga nanti kita bisa mudah berkomunikasi. Itu mungkin Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih kami aturkan sambil menunggu waktu pembukaan. Dan saya lihat Ibu Ketua sudah hadir, selamat datang, sudah menunjang. Assalamualaikum Ibu, dan seluruh anggota dan SM juga sudah hadir. Sambil menunggu teman-teman yang belum masuk, gitu. Assalamualaikum Prof. Muklas Sugeng Rawuh. Beliau adalah pembina kita. Tolong kita dari Pak Muklas Ibu. Waalaikumsalam Pak Muji. Mohon maaf baru gabung. Dan mohon izin nanti saya hanya sampai dan jam 8.45 ya. 8.9 ada rapat dengan Dikti. Siap, Prof. Iya. Yang penting disambangi begini sudah ayam kok. Oh iya. Sudah berkenan sedikit.
Awal nanti beliaunya yang mengarahkan, dan ini Mas kalau bisa sekaligus nanti untuk membuka kegiatan ini sehingga saya langsung pada materi saja biar tidak double-double nggih. Jadi yang diundang ini teman-teman dari dari kabupaten kota. Sekolah madrasah, kepala sekolah madrasah yang akan reakreditasi. Reakreditasi. Tahap, Prof. Hari ini. Kedua tahap. Mereka sudah diminta isi dia ya, habis ini ya. Setelah ini, setelah sosialisasi ini nanti mengisi. Pengalaman yang kemarin yang prioritas itu sampai sekarang masih banyak kendalanya toh. Alasannya nggak bisa ke sekolah, nggak bisa ambil data. Iya. Yang kesempatan baik pelaksanaan akreditasi. Monggo Mas Muji bisa dimulai saja. Sudah 300 lebih, Bu Hanun. Bu Hanun, monggo Bu Hanun bisa dimulai. Pak Amin sudah siap nih, Pak Amin. Pak Amin Tam. Mungkin doa. Kalau tidak ada Pak Amin Tam, saya mohon Pak Farhadi dari Man Kota Batu, Pak Farhadi hadir, Oh itu Pak Amin sudah hadir. Kalau gitu Pak Amin, Oh Pak Amin ada kameranya, nggak bisa, nggak apa-apa. Silakan Bu Hanun, monggo. Bu Hanun bisa. Sebentar. Ini siap laptop 2. Pondok ini aku nyambung bisa Bu. Ke sana. Durung dadi pondoknya. Tapi anu enggak ada bilangnya. Enggak, ternyata ya memang aku bukan sampai tekor termasuk neng Bondan saya enggak. Aku baik kok. Saya mohon izin Prof. Lukas sebagai pembina PAN-SM Provinsi Jawa Timur, Ibu Ketua dan Bapak Sekretaris PAN-SM Jawa Timur. Kita akan mulai acara pembukaan sosialisasi reakreditasi untuk tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sangat kami hormati pembina PAN-SM Provinsi Jawa Timur, Bapak Profesor Dr. Muklas Samani, yang kami hormati Bapak narasumber dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, yang sangat kami hormati Ketua PAN-SM Provinsi Jawa Timur, Ibu Profesor Dr. MV Rusminingsih, MPD, yang terhormat Sekretaris PAN-SM Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Andos Muji Raharja, MM, yang terhormat Bapak Ibu anggota dan tim sekretariat PAN-SM Provinsi Jawa Timur yang kami banggakan, beserta Bapak Ibu peserta sosialisasi reakreditasi sekolah dan madrasah PAN-SM Jawa Timur tahun 2021. Yang berbahagia dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat serta rahmatnya sehingga pada pagi hari ini Kamis 12 Agustus 2021 kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat
dalam rangka mengikuti sosialisasi reakreditasi untuk Sekolah Madrasah Jawa Timur tahun 2021. Mengawali acara ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Monggo dipersilakan host dari tim IT. Terima kasih disampaikan pada tim host agar kegiatan sosialisasi reakreditasi ini berjalan lancar dan diberikan kemudahan serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan doa bersama-sama yang akan dipimpin Bapak Dr. Andes Aminatam MPD. Kepadanya disilahkan. Oke, terima kasih Bu Hanun Asroha. Hadirin yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin, marilah kita sejenak tundukkan kepala kita agar kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa menurut agama kita, namun izinkanlah saya memandu dengan secara Islam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wal nafi mazidah. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadaru'ana wa tahasu'ana wa ta'abudana wa tamim taksirana ya Allah ya Rabbul Alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna
Warnal batila batlan warnatna. Allahumma inni as'aluka huda wa tuqa wa afafa wal ghina. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bihi. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'a abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Dr. Andes Aminatam MPD. Selanjutnya akan disampaikan laporan panitia sosialisasi reakreditasi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Miskan HS. Kepadanya disilakan. Suaranya belum Pak Miskan. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Laporan kegiatan sosialisasi 1 akreditasi sekolah madrasah PAN-SM Provinsi Jawa Timur tahun 2021. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Mukhlas Samani selaku pembina PAN-SM Provinsi Jawa Timur. Kepada yang terhormat Ketua PAN-SM Provinsi Jawa Timur, Ibu Profesor Dr. M. Rusminingsih MPD, Bapak Drs. Mudi Rarjo MM selaku Sekretaris PAN-SM Provinsi Jawa Timur, seluruh anggota PAN-SM Provinsi Jawa Timur, dan tim Sekretariat PAN-SM Provinsi Jawa Timur, serta Bapak Ibu Kepala Sekolah atau Madrasah sasaran akreditasi reakreditasi 2021 dan semua yang hadir dalam Zoom meeting sosialisasi pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas karunia dan hidayahnya bahwa kita semua dapat hadir dengan cara daring untuk mengikuti kegiatan sosialisasi tahap 1 pelaksanaan reakreditasi tahun 2021. PAN-SM tahun 2021 telah menetapkan kuota sebanyak 10.449 sekolah atau madrasah seluruh Indonesia sebagai sasaran akreditasi dan untuk Provinsi Jawa Timur mendapatkan kuota 1019. Sekolah madrasah pelaksanaan akreditasi tahun ini menggunakan instrumen akreditasi Satuan Pendidikan ISP 2020 yang perlu disosialisasikan pada sekolah atau madrasah menjadi sasaran untuk akreditasi. Untuk pengumpulan informasi tentang sekolah atau madrasah yang menjadi sasaran, PAN-SM menggunakan sistem penilaian akreditasi sekolah atau madrasah atau Sispena SM yang sudah terintegrasi dengan data pokok pendidikan atau Dapodik, Kemdikbud, dan Education Management Information System atau EMIS. Kemenak Sispena SM akan menjadi pintu gerbang pertama untuk masuk dalam proses akreditasi sekolah atau madrasah. Sehubungan dengan hal tersebut perlu dilakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada seluruh sekolah atau madrasah untuk sasaran akreditasi secara terencana guna kelancaran pelaksanaan sosialisasi akreditasi 2021 tahap ke-1. Dengan ini kami laporkan kepada kegiatan sosialisasi reakreditasi tahun 2021 sebagai berikut. Ruang lingkup sosialisasi instrumen akreditasi satuan pendidikan adalah PAN-SM Provinsi Jawa Timur, Distrik Provinsi Jawa Timur, Kanwil, Kemenak,
Distrik Kabupaten Kota, Kemenak Kabupaten Kota, dan KPA SM serta sekolah atau madrasah. Tema adalah reformasi sistem akreditasi, tingkatkan mutu pendidikan. Tujuan sosialisasi tahap 1 akreditasi pre-akreditasi 2021 bertujuan menjelaskan ISP 2021 dan 20 dan pelaksanaan akreditasi 2021 pada sekolah atau madrasah. Menjelaskan penggunaan pena SM sebagai pengumpul informasi awal dari sekolah atau madrasah. Memberitahukan kepada sekolah atau madrasah untuk mengisi evaluasi diri sekolah madrasah dengan nama, data isian akreditasi atau dia melalui Sispena SM. Narasumber LPMP Jawa Timur, Ketua dan anggota PAN-SM Provinsi Jawa Timur. Serta untuk peserta jenjang SD untuk tahap 1 ini adalah 106, MI 59, jenjang SMP 19, jenjang SMA 0, jenjang SMA 77, dan jumlah total 396 angkatan pertama ini. Jumlah seluruhnya 222. Jumlah seluruhnya 390. Demikianlah laporan kegiatan sosialisasi tahap 1 akreditasi sekolah atau madrasah tahap 2021 tahun 2021. Diharapkan semua peserta dapat mengikuti dengan baik. Semoga jaringan internet pada hari ini dalam kondisi yang lancar, sehingga SM atau sekolah atau madrasah dapat menerima informasi terkait pelaksanaan reakreditasi 2021 dapat menerima dengan jelas dan baik. Kepada semua pihak yang dapat menjadikan sosialisasi ini lancar dan baik disampaikan terima kasih. Dan kepada Ibu dan kepada Bapak Profesor Dr. Mukhlas Samani selaku pembina PAN-SM Provinsi Jawa Timur, mohon berkenan untuk memberikan sambutan dan membuka secara resmi. Demikian laporan kami dan mohon maaf segala kekurangannya kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dr. Andes Miskan HS diucapkan terima kasih. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, marilah kita simak dengan seksama sambutan dan arahan dari pembina PAN-SM Provinsi Jawa Timur yang akan disampaikan Bapak Profesor Dr. Mukhlas Samani, MPD. Dan sekaligus berkenan membuka acara ini secara resmi. Kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih Bu Anum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Yang saya hormati teman yang mewakili Dinas Pendidikan Jawa Timur, teman yang mewakili Kanwil Kemenagama Provinsi Jawa Timur, teman-teman yang mewakili Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, teman-teman mewakili kantor Kemenagama Kabupaten Kota se-Jawa Timur, Ibu Ketua, Sekretaris, dan anggota PAN-SM Jawa Timur, dan teman-teman yang pagi ini Alhamdulillah bisa hadir dari SD, MI, SMP, Sanawiyah, sama juga ada yang sepertinya yang dari SMA dan Aliyah nih. Ya, Alhamdulillah. Adakah dari SMK Pak Muji? SMK sudah ada. Tidak ada. Berarti ini ada SD, MI, SMP, MTS, dan SMA Aliyah nih. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lewat fasilitas Zoom ini. Sekarang ini kita belajar ya, ternyata kita belajar bisa sosialisasi dengan sederhana ya lewat Zoom ini.
Yang ikut juga nggak perlu keluar rumah, mungkin masih di rumah, dia rumah. Saya juga di rumah, ini jaga rumah sambil ngomong cucu ini. Iya, alhamdulillah. Nah, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, memang Ban SM dan kita semua sedang melakukan transisi menuju sistem akreditasi yang berbasis data sekunder, kan? Ya. Tentu nanti ditambah data primer. Artinya apa? Data-data yang Bapak Ibu isu di dapur di dia itu menjadi sangat penting untuk diperbarui dari waktu ke waktu. Karena apa? Karena dengan begitu maka semua pengamatan itu bisa berjalan dengan sangat efisien. Tentu data-data yang belum tercover di 2H tadi diperlukan lewat dia itu. Pada saatnya kita berharap data-data dia itu bisa setara dengan data Dapodik dan EMIS, sehingga mungkin pada saatnya kita bisa mengandalkan data Dapodik, EMIS, dan seterusnya. Termasuk mungkin data LPMP yang rapor perkembangan itu. Yang kedua, Bapak Ibu yang saya hormati, tampaknya kita dalam transisi dari era ketika kita belum mengenal daring, kita selalu tatap muka, menjadi pola-pola daring semacam ini. Saya meyakini walaupun nanti Mbak COVID sudah bosen dan pulang kampung, saya kok makin yakin ya besok itu Bapak Ibu tidak lagi akan tetap lebih suka pakai GoFood, pakai Gojek, pakai apa gitulah. Lebih simpel daripada kalau kita harus pergi membeli sendiri gitu kan. Itu juga lebih murah kan. Jadi tampaknya transisi itu kita perlalui. Kenapa? Karena memang pendidikan termasuk agak lambat kan untuk memanfaatkan teknologi. Jadi Bapak Ibu sudah terbiasa mengambil uang pakai ATM, teknologi, membeli tiket pakai Traveloka gitu kan. Tapi kan sekolah belum pernah waktu itu. Kita dipaksa oleh COVID. Jadi mungkin nanti Pak Winatam itu bisa mendalil itu. Ternyata ada hikmahnya di balik COVID ya. Kita ternyata terbiasa sekarang menggunakan teknologi untuk kita. Mudah-mudahan berikutnya kita bisa memanfaatkan teknologi untuk program pendidikan kita ke depan. Termasuk yang BAN dimulai itu. Termasuk hari ini kita memanfaatkan teknologi untuk bersosialisasi. Yang ketiga, selamat pada teman-teman. Karena sebenarnya yang jumlah yang direakreditasi itu banyak sekali, tapi Bapak Ibu paham negara sedang dalam posisi tidak menguntungkan karena harus membiayai COVID yang begitu besar, sementara pendapatan pajak dari negara juga tidak terlalu besar, maka kuota reakreditasi itu tidak sebanyak tahun-tahun lalu. Akibatnya kemudian maka ada prioritas, dan panjenengan ini termasuk prioritas pertama yang reakreditasi gitu ya. Selamat. Mohon nanti diikuti dengan baik sosialisasinya, seperti apa yang perlu kita ikuti bareng-bareng untuk mencapai reakreditasi. Dan saya ikut mendoakan semoga semua berjalan baik dan semua mendapatkan akreditasi yang terbaik untuk sekolah dan madrasah Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Mari kita mulai sosialisasi ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Dengan demikian pembukaan sosialisasi telah kita lakukan bersama-sama dengan resmi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Muklas. Terima kasih Prof. Muklas. Sami-sami, Bu Ros, Bu Anung. Backgroundnya bagus sekali, Prof. Jadi membawa Ya, suasana jadi adem. Adem. Ya, ini kan masih pagi. Sejuk. Sejuk banget. Terima kasih atas pengarahan dan perkenan Prof. Muklas Samani MPD untuk membuka acara ini dan mudah-mudahan berguna dan bermanfaat bagi suksesnya pelaksanaan reakreditasi untuk sekolah dan madrasah Jawa Timur tahun 2021 ini. Amin. 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 Hadirin yang berbahagia, demikianlah cara pembukaan sosialisasi reakreditasi. Terima kasih atas partisipasi dan perhatian Bapak dan Ibu semua pada kegiatan ini. Kami selaku pemandu acara, bila mana terdapat kekhilafan dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridhawalinaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami Muklas bisa kembalikan kalau ada kegiatan lain monggo diizinkan ganti keterangi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Suaranya Pak Mudi belum Suara dibuka, Mas Pak. Mudi masih. Terima kasih Bu Dr. Nun yang telah berkenan menghantar pembukaan yang kita laksanakan pagi hari ini dan telah dapat berjalan dengan baik dan lancar. Seperti kita ketahui bersama, tadi telah dibuka oleh pembina kita dan Jawa Timur, Bapak Dr. Muklas Samani. Selanjutnya, sesi berikutnya adalah penyampaian tentang kebijakan BAN SM dan nanti akan disampaikan oleh Ibu Ketua BAN SM Provinsi Jawa Timur, Ibu Profesor Dr. Dan hari ini beliau siap bersama-sama kita dan beliau akan menyampaikan informasi tentang kebijakan BAN SM tentang akreditasi tahun 2021 ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, seluruh peserta dapat menyimak seluruh informasi nanti yang akan disampaikan oleh beliau. Mohon izin Bu, pagi ini Ibu berkenan memberikan informasi tentang kebijakan BAN SM kepada Baik, terima kasih Bapak Muji Raharjo selaku Sekretaris BAN SM Provinsi Jawa Timur. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat untuk semuanya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan supaya bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah pagi ini kita bisa ketemu Ibu Bapak sekalian. Izinkan saya untuk share Recording in progress. Mas, mungkin suaranya bisa di mute saja, Mas, untuk yang lain biar tidak mengganggu, nggih. Ibu Bapak sekalian, Suaranya nggak keluar. Dan yang sebelumnya.
mungkin Bapak Ibu sekalian, paling tidak ketika sekarang ikut reakreditasi, ini paling tidak sudah 5 tahun yang lalu, jadi sekitar 2016, 2017, ini sudah mengikuti kegiatan tersebut, ya. Yang dulu mungkin Bapak Ibu ketika akreditasi itu bukan sibuk untuk menyiapkan bukti-bukti ya, yang akan digunakan sebagai data pendukung ketika visitasi, tetapi lebih banyak sibuk untuk mengatur seremonial. Betul tidak Ibu Bapak? Jadi bagaimana caranya membuat asesor itu menjadi senang dan sebagainya. Itu karena apa? Karena ternyata beberapa waktu yang lalu itu yang dilihat itu lebih pada jumlah bukti-bukti fisik seperti dokumen-dokumen RPP, seperti buku-buku inventaris dan sebagainya yang ini mau ditunjukkan kepada asesor. Ternyata dengan kondisi penilaian akreditasi seperti itu, setelah dilakukan kajian, Ibu Bapak sekalian, ini tidak ada relevansinya antara perolehan akreditasi dengan hasil ujian nasional maupun dari capaian PISA. Jadi tidak menjamin ketika peringkat akreditasinya itu A, maka hasil ujian nasional siswanya itu rata-rata atau dapat dikatakan sangat bagus. Lulus 100%. Rata-ratanya di atas 80. Itu tidak menjamin. Ya. Karena kenyataannya nilai akreditasinya tinggi, tapi perolehan dari hasil ujian nasionalnya biasa-biasa saja atau bahkan cenderung rendah. Nah, atas dasar itulah ada satu penilaian apa kira-kira yang menyebabkan akreditasi ini kok tidak bisa memberikan jaminan mutu. Padahal seharusnya ketika kita berbicara di akreditasi itu sudah terjamin mutunya. Kalau peringkatnya A pasti mutunya bagus. Tapi kenyataannya kok tidak gitu ya. Jadi setelah dilihat ya 20 tahun dilaksanakannya akreditasi ya. Ini ada satu proses review, evaluasi terhadap apa yang dilaksanakan oleh satu proses akreditasi tadi, ada diskusi-diskusi sampai pada satu kesimpulan bahwa ternyata manajemen akreditasi ini ditengarai masih belum efektif, belum efisien, sehingga perlu diadakan perubahan, penyempurnaan dari instrumen akreditasi. Ya, yang salah satu rekomendasinya adalah bahwa yang semula orientasinya itu lebih pada rule, pada terpenuhinya aturan terkait dengan standar-standar yang ada. Misalnya sekolah atau kelas yang bagus itu kalau kelas itu ukurannya 6 x 8 meter minimal. Sarananya seperti ini, satu kelas maksimal diisi oleh 25 anak misalnya. Nah, itu adalah rule yang harus dipenuhi. Ya. Tetapi ketika sekolah atau kelas itu dengan ukuran yang terstandar tadi, apakah sudah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya? Nah, ini yang belum tercover di dalam instrumen akreditasi yang lama, sehingga muncullah perubahan dari paradigma akreditasi ini. Kalau semula dasarnya hanya pada compliant bis, jadi terpenuhinya standar-standar tadi, ya. Tetapi sekarang
itu orientasinya lebih pada performan. Jadi ibu bapak kepala sekolah, kepala madrasah, dan di sini harapannya juga ada para pengawas yang nanti bisa mendampingi sekolah-sekolah madrasah-madrasah yang akan ikut re. Ini mohon kami berharap Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu asesor yang ada di daerah nanti bisa mendampingi sekolah-sekolah tersebut. Nah, ini sekarang orientasinya itu lebih pada performan, kinerja. Kinerja dari siapa? Kinerja dari sekolah atau madrasah yang bersangkutan. Nah, oleh karena itu, Ibu Bapak sekalian, kita sekarang tidak boleh berpikir ya bagaimana kita mencari, menyajikan dokumen-dokumen yang lebih mengarah, lebih berorientasi pada terpenuhnya kebutuhan-kebutuhan yang data-data tadi ya. Tetapi bagaimana kita bisa membuktikan bahwa sekolah saya itu kinerjanya itu memang bagus. Oleh karena itu Ibu Bapak sekalian, kami sangat berharap ya, di dalam kegiatan akreditasi ini nanti yang penting ini kok jadi berbeda. Yang penting bagaimana Ibu Bapak nanti bisa menyajikan data-data, dokumen-dokumen dengan sebaik-baiknya. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, di dalam kegiatan akreditasi ini, ya, kita nanti akan melihat. Jadi kalau sekarang ini orientasinya lebih pada performan, ya, performan ini bisa kita lihat dari 4 standar yang ada di bagian atas. Kalau untuk data-data yang seperti kurikulum, penilaian, sarpras, biaya, ya, ini sebenarnya sudah tersajikan lewat data sekunder, Dapodik, EMIS, penilaian mutu pendidikan, ya, yang ini bisa diakses oleh siapa saja dari Dapodik maupun EMIS. Nah, sekarang ini yang lebih penting, sekolah-sekolah nanti harus bisa menunjukkan bukti-bukti terkait dengan 4 standar yang ada, yaitu yang berkaitan dengan mutu guru dan juga tenaga kependidikan, kemudian terkait dengan manajemen sekolah, terkait dengan proses pembelajaran, dan mutu lulusan. Ini nanti yang benar-benar harus ditunjukkan oleh sekolah madrasah. Mutu guru misalnya. Aktivitas guru ketika mengajar apa yang dilakukan? Mungkin selalu mengupdate metode, ya, kemudian menggunakan media pembelajaran dan sebagainya. Ini yang harus ditunjukkan di dalam dokumen-dokumen yang diperlukan nanti. Nah, Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, nah, terkait dengan ini semua, kita melihat bahwa sekarang ini mekanisme akreditasi tadi juga sudah disinggung oleh Bapak Sekretaris, ini tergantung dari hasil dashboard. Kalau dulu sekolah bisa ngajukan untuk diakreditasi, divisitasi, tapi sekarang ini kita nunggu ya dari penilaian atau dari hasil dashboard monitoring sekolah mana saja yang menjadi sasaran di dalam akreditasi tahun
katakanlah sekarang 2021. Sehingga seperti Jawa Timur, kalau yang re itu sekitar 14.000, tetapi ternyata yang divisitasi tahun ini hanya sekitar 800-an, itu semua bukan Provinsi Jawa Timur yang menentukan, tetapi dari hasil dashboard monitoring Ban SM. Nah, dari dashboard ini nanti akan bisa ditentukan siapa yang akan bisa langsung terbit perpanjangan sertifikatnya, tetapi juga ada siapa yang nantinya akan dijadikan sasaran untuk divisitasi. Jadi yang tidak divisitasi bukan berarti sertifikatnya mati, berakhir, tidak. Tetapi nanti akan diterbitkan perpanjangan sertifikat sesuai dengan hasil peringkat yang dimiliki sebelumnya. Nah, ini paling tidak Ibu Bapak yang sekarang sekolah atau madrasahnya menjadi sasaran akreditasi tahun ini, ya tadi sampaikan oleh Prof. Muklas, kita bersyukur ya, karena paling tidak kita juga akan bisa mendapatkan banyak informasi dari pengalaman akreditasi ini. Nah, Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, ketika kita berbicara tentang alur tadi, ini nanti akan bisa kita lihat bahwa ternyata Ban SM itu sekarang betul-betul memerlukan data yang di-input lewat Dapodik ataupun EMIS. Oleh karena itu, kami semua berharap sekolah madrasah itu selalu mengupdate data dari Dapodik maupun EMIS atau sistem lain, ya, supaya nanti dari data-data yang sudah diupdate itu jadikan dasar untuk menentukan bagaimana mutu sekolah madrasah selama sekian tahun yang berjalan. Apakah kondisinya tetap, apakah kondisinya meningkat, ataukah justru menurun? Ya. Nah, ada 3 kategori dari hasil dashboard tadi. Ya. Tentunya sebelum menentukan status mutu sekolah, dari Ban SM ini akan koordinasi dengan Ban SM provinsi, ya, untuk melihat mutu atau validitas data yang diunggah tadi, sehingga atas dasar itu akan ada 3 kriteria. 1, sekolah madrasah dengan mutu yang status quo, artinya tidak berubah, tetap. 2, sekolah madrasah dengan mutu yang meningkat. Dan 3, sekolah madrasah yang mutunya menurun. Yang status quo ini relatif lebih aman dalam arti ya perpanjangan akan bisa diterbitkan sesuai dengan kondisi yang lama. Kalau dulunya B, nanti ya sertifikatnya akan terbit B lagi. Tetapi justru yang madrasah mutunya meningkat dan yang menurun inilah akan menjadi sasaran untuk visitasi supaya bisa menetapkan peringkat dengan perubahan data yang ada. Bisa saja nanti peringkat akreditasinya bisa meningkat atau bahkan menurun. Nah, tentunya Ibu Bapak sekalian, jadi tadi sudah saya sampaikan, ya, ada sekolah yang mutunya menurun, kemudian terverifikasinya data dijadikan sasaran akreditasi. Ya, tetapi ada yang sekolah mutunya meningkat, tetapi dia tidak mengajukan, ya, untuk reakreditasi, ya berarti sesuai dengan kondisi yang lama. Tetapi ketika mutunya meningkat dan mengajukan untuk divisitasi, maka dia akan bisa melakukan perubahan dari peringkat dari hasil visitasi yang sekarang.
Jadi yang mutunya meningkat itu ada 2 pilihan. Mau tetap seperti yang lama peringkatnya, atau ingin melakukan perbaikan terhadap perolehan peringkat akreditasi yang lama. Nah, ini salah satu keuntungan dari dashboard monitoring, ya. Nanti akan dilakukan perpanjangan secara otomatis pada lembaga-lembaga yang menjadi sasaran akreditasi. Nah, tetapi Ibu Bapak sekalian, ada juga hal yang penting diperhatikan di dalam penentuan sasaran ini adalah laporan dari masyarakat. Kalau ternyata laporan masyarakat mengatakan sekolah itu peringkatnya A, tapi ternyata kinerjanya tidak bagus, misalnya saja. Nah, ini nanti akan menjadi pertimbangan untuk bisa dilihat kembali benar nggak laporan dari masyarakat tadi, sehingga bisa divisitasi juga. Itu pola yang baru Ibu Bapak sekalian, sehingga ketika ada pertanyaan apakah kami harus mengajukan untuk direakreditasi, kita tidak perlu, atau sekolah-sekolah madrasah tidak perlu mengajukan seperti tahun-tahun yang dulu, tetapi semuanya data ini sudah ditentukan dari Ban SM Pusat. Nah, Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, ya, di dalam akreditasi ini ada 2 kegiatan. Khusus untuk akreditasi yang baru, ya, kalau seandainya wilayah sekolah atau madrasah yang belum pernah diakreditasi tadi itu dalam zona aman, visitasi nanti bisa dilakukan secara luring. Tetapi ketika untuk sekolah madrasah ini ternyata kondisinya itu adalah belum aman, atau zonanya ini belum aman, ya, maka sekolah madrasah tadi akan divisitasi secara daring. Nah, tahun ini di Jawa Timur untuk prioritas yang akreditasi baru dan yang TT, ini yang masuk prioritas yang pertama, itu ada sebanyak 299 lembaga. Dari 235 ternyata ada sekolah yang sudah tutup, ya, sehingga tinggal 299. Nah, artinya untuk yang akreditasi ulang atau yang reakreditasi ini jumlahnya sekitar 790-an lembaga. Nah, untuk yang uji akreditasi ulang ini nanti akan dilaksanakan secara daring. Ini kembali lagi karena terbentur dengan suaranya gak enak. Sinyalnya Bu Ketua kelihatannya hilang, Pak. Suaranya nggak ada. Aduh. Suaranya Pak Mudi belum dibuka, Pak Mudi. Baik, Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu Ibu Ketua. Nah, kondisi kita hari ini bahwa kegiatan daring ada hal-hal yang memang bisa mengganggu
kegiatan kita. Jadi mohon sama-sama bisa dimaklumi, itu pun nanti saat Bapak Ibu visitasi, pelaksanaan visitasi bisa jadi ada hal-hal yang seperti ini akan terjadi. Namun mari kita miliki bersama, mari kita bijaki bersama segala permasalahan yang terjadi. Yang jelas Bank SM juga sangat memahami kondisi-kondisi seperti ini. Tetapi kita tetap berupaya semaksimal mungkin agar seluruh aktivitas bisa berjalan dengan baik. Mas Widi tolong dibantu ditayangkan materinya dua sambil menunggu beliau masuk. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, kebijakan tentang pelaksanaan akreditasi tahun ini seperti sudah disampaikan oleh Ibu Ketua bahwa untuk sasaran hasil audit dashboard Unitor, jadi memang harus mengikuti seluruh kegiatan mulai sosialisasi yang kita selenggarakan pagi hari ini. Dan setelah pelaksanaan sosialisasi ini, Bapak Ibu sekalian harus menyiapkan langkah-langkah berikutnya, yaitu membuka Sispena, mengisi Sispena, dan mengunggah dokumen-dokumen yang dibutuhkan di Sispena. Nanti pada sesi IASP dan juga persiapan pelaksanaan akreditasi, Bapak Ibu akan mendapat informasi secara detail oleh narasumber yang sudah kami siapkan. Dan kami mohon sekolah madrasah yang hari ini sudah mengikuti sosialisasi betul-betul bisa mengatur waktu, menyiapkan waktu untuk mengumpulkan dokumen. Saya yakin Bapak Ibu sekalian telah memiliki dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Hanya mungkin penempatan dokumen perlu dicari ulang untuk melengkapi pengisian atau mengunggah dokumen di sistem. Namun demikian kami tetap membuka diri jika ada hal-hal yang memang diperlukan saat proses pengunggahan dokumen tersebut, proses pengisian Sispena. Kami siap bersama-sama Bapak Ibu sekalian untuk mendampingi pelaksanaan persiapan akreditasi. Dan nanti akan kami bagi dalam beberapa wilayah, sehingga nanti Bapak Ibu akan didampingi oleh anggota Bank SM di wilayah tersebut, dan juga mungkin bisa jadi pengawas pembina dan asesor yang ada di wilayah tersebut. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, setelah sesi ini nanti kita akan lanjutkan dengan sesi IASP. Nah, tadi juga sudah disampaikan oleh Ketua bahwa alur sistem akreditasi 2021 seperti yang sudah disampaikan oleh Ketua, bahwa hari ini kita akan melaksanakan sosialisasi. Dan setelah sosialisasi ini, Bapak Ibu sekalian harus menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, dan paling lambat pada akhir Agustus seluruh dokumen itu sudah tuntas, karena pelaksanaan visitasi akan kita selenggarakan pada awal September. Jadi akhir Agustus seluruh dokumen yang telah Bapak Ibu unggah akan kami lakukan audit. Jika dari hasil audit tersebut sekolah madrasah dinyatakan layak, maka akan langsung kami visitasi sekitar awal September. Kemudian visitasi ini sedang kita
lihat situasi saat ini karena masa pandemi, banyak kabupaten kota yang wilayahnya masih zona merah. Jadi tidak mungkin untuk daerah yang zona merah akan dilakukan visitasi secara luring, akan dikunjungi. Namun jika memungkinkan nanti akan dilaksanakan visitasi secara luring maupun daring. Nah, syarat utama pelaksanaan visitasi luring atau kunjungan ke sekolah adalah sekolah tersebut harus sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran luring. Karena untuk data sementara yang kami miliki di Jawa Timur, belum banyak sekolah madrasah yang melaksanakan kegiatan luring. Sebagian besar sekolah madrasah sampai hari ini masih melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring. Sehingga kemungkinan jika sekolah madrasah melaksanakan pembelajaran secara daring, maka visitasi akan kami laksanakan secara daring. Nah, sambil menunggu perubahan perkembangan, sambil menunggu perkembangan PPKM yang sampai hari ini masih diperpanjang. Setelah pelaksanaan visitasi yang diperkirakan sampai dengan pertengahan bulan September, jadi langsung akan dilakukan validasi dan verifikasi dari hasil visitasi ini. Setelah itu nanti diharapkan akan dilakukan pleno penetapan akreditasi, diharapkan dalam bulan Oktober sudah dapat dilaksanakan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, setelah pengumuman nanti, jika dinyatakan terakreditasi, Bapak Ibu sekalian nanti akan bisa menyampaikan keberatan maksimal 14 hari setelah pengumuman. Monggo Ibu, kami silakan. Ibu Ketua sudah masuk kembali untuk silakan Ibu. Monggo. Mohon maaf, tahu-tahu internetnya kok di sini terputus. Wah, nih Surabaya kayak ngene, apalagi kalau yang di daerah-daerah ya. Ya, ini salah satu kendala ketika kita menggunakan teknologi, tetapi kita selalu optimis. Baik, saya coba lagi share screen. Oh sudah, Mas, ini aja nggih atau perlu share screen dhewe. Dipun anu nggih dimatikan dulu ya, share screen, di stop screen nggih untuk. Sampun, nggih. Nah, Ibu Bapak sekalian, sekali lagi terima kasih mohon maaf nggih dan terima kasih Mas Muji sudah berkenan untuk meneruskan. Jadi untuk Jawa Timur kita punya kuota 1019 ya, Ibu Bapak sekalian. Nah, 1019 itu tentunya ada yang baru sama sekali belum pernah akreditasi, kemudian ada yang TT dan juga ada yang reakreditasi. Nah, harapannya kuota sebanyak 1019 ini bisa termanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan sampai Ibu Bapak yang sekarang ikut sosialisasi untuk reakreditasi, ya, karena kita sekarang juga kejar-kejaran dengan waktu, ya, nanti akan menunda-nunda untuk mengisi data, mengisi data isian akreditasi maupun mengisi sispena, karena itu nanti akan berdampak pada proses pelaksanaan visitasi yang secara daring itu. Jadi ini saya sampaikan pengalaman yang untuk prioritas, yaitu yang belum akreditasi dan yang TT, ini sampai sekarang ternyata banyak kendala. Yang kendalanya katanya tidak bisa ke sekolah untuk ambil data, yang katanya kaitannya dengan
internetnya tidak bisa maksimal, yang sampai hari ini dari 229 lembaga ini belum sampai 20 atau 30% yang sudah mengisi data itu secara lengkap. Nah, tentunya ini akan berdampak pada nanti proses visitasi. Oleh karena itu, Bapak Ibu, Kepala Sekolah Madrasah, setelah kegiatan sosialisasi ini nanti selesai, kami semua berharap segera mengisi Sispena, mengunggah dokumen, supaya kita nanti pada akhir Agustus ini sudah bisa diverifikasi atau ada audit dokumen dari oleh asesor, sehingga nanti harapannya minggu pertama September sampai dengan pertengahan September itu sudah bisa divisitasi. Tetapi kalau Ibu Bapak tidak segera melakukan pengisian data, ya nanti yang terjadi apapun hasilnya akan diaudit. Kalau memang nanti lembaga Ibu Bapak yang semula katakanlah mendapatkan akreditasi bagus, ternyata datanya tidak lengkap, kemudian oleh asesor dinyatakan nilainya rendah. Nah, ini harus bisa menerima. Nah, Ibu Bapak sekalian, sekali lagi kita sangat berharap supaya Ibu Bapak bisa segera mengisi data ini. Nah, prioritas kebijakan akreditasi tahun 2021 itu ada akreditasi baru, ada akreditasi ulang. Baru ini persyaratannya adalah sudah meluluskan atau yang akan meluluskan tahun 2021. Artinya pada tahun 2021 itu punya kelas akhir. Ya, kalau yang ulang ini utamanya adalah yang TT sebelum atau sekitar tahun 2018 dan sebelumnya. Jadi kalau yang 2019, 2020, nah ini masih ditunda, tetapi yang ternyata ada yang TT-nya itu sebelum tahun 2018 itu yang diprioritaskan. Dan Jawa Timur kebetulan dengan 14.000 yang TT itu kita hanya mendapatkan 14.000 yang reakreditasi, kita hanya mendapatkan sekitar tidak sampai 800. Bagi provinsi yang tidak sekolah madrasah yang tidak masuk kuota tadi, Ibu Bapak, itu akan diperpanjang secara otomatis dengan masa berlaku sertifikatnya tetap 5 tahun. Itu yang tadi saya jelaskan ada dalam posisi status quo tadi. Tetapi kalau mengajukan ingin divisitasi itu nanti berbeda lagi. Nah, ini rencananya Jawa Timur sebenarnya ada 502 yang akan luring dan 517 yang akan daring. Tetapi karena ternyata perkembangan COVID itu cenderung tetap tinggi, sehingga kita tidak bisa turun pada level 3 atau level 2 ya, masih tetap level 4 misalnya, ini otomatis nanti akan dilakukan secara daring semua. Nah, mudah-mudahan kegiatan visitasi ini baik untuk yang baru maupun yang itu bisa dituntaskan sampai dengan bulan September, akhir September. Karena ini juga terkait dengan capaian kinerja yang harus dilaporkan ke Ban SM Pusat, ya, khususnya terkait dengan serapan anggaran. Jangan sampai kita mendapatkan penilaian yang kurang bagus dalam serapan anggaran ini, karena kinerjanya tidak bisa dilakukan secara baik. Nah, dalam visitasi ini strateginya Ibu Bapak sekalian, jadi nanti Ban SM di provinsi diberikan opsi
ya dalam melaksanakan visitasi. Harapannya tadi sudah mulai April itu bisa, ternyata tidak. Kalau yang kemarin sudah MOU visitasi nanti sesuai dengan kegiatan ini. Nah, dalam rencana itu visitasi luring maupun daring itu kalau bisa itu mestinya Juni sampai Oktober. Tapi ternyata sampai dengan Agustus ini belum dilakukan visitasi karena adanya PPKM dan sebagainya. Nah, dengan adanya kegiatan ini diharapkan sampai dengan akhir September itu 70% anggaran itu bisa terserap. Dan 30%-nya nanti akan bisa terserap sampai dengan Desember. Nah, oleh karena itu kami semua sangat berharap Ibu Bapak sekalian bisa mendukung realisasi dari visitasi ini agar bulan September ini kita bisa mencapai target 70% ini. Nah, untuk pelatihan asesor ini sudah kita lakukan. Kemudian termasuk juga bagaimana untuk pelatihan para asesor ini juga sudah kita lakukan semua. Nah, sekarang yang penting bagaimana akreditasi ini bisa dilakukan dengan adanya 7 strategi. Satu, ada pedoman. Bapak Ibu nanti bisa membaca pedoman akreditasi dengan mengunduhnya, ya, dari web BAN SM Kemendikbud. Kemudian setelah membaca, memahami dokumen dan sebagainya ini, penetapan kuota ini kami sudah melakukannya dengan BAN SM BAN SM Pusat pada bulan bulan April yang lalu, ya. Kemudian peningkatan kapasitas dari asesor ini sudah dilakukan semua. Yang keempat itu pengembangan dashboard yang sekarang ini akhirnya hasilnya kita bisa mendapatkan sejumlah sekolah by name, by address. Kemudian yang berikutnya adalah nanti akan ada instrumen, ya, yang terkait dengan daerah-daerah 3T ini karena perlu perlakuan yang berbeda. Kemudian ada visitasi nanti setelah ini secara luring dan daring. Dan baru yang berikutnya adalah menentukan